Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asino. Kali ini kita fokusnya pada kimia SMA kelas 11, fokus pada mengukur pH atau mengukur derajat keasaman. Cara mengukur pH ada 3. Yang pertama, menggunakan indikator universal. Yang kedua, menggunakan beberapa indikator asam basa. Dan yang ketiga, menggunakan pH meter. Kali ini kami akan mempresentasikan nomor 1 dan nomor 2. Untuk sementara waktu, nomor 3 mohon maaf belum bisa kami presentasikan. Untuk itu, yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Mengukur pH dengan menggunakan indikator universal. Nah, inilah wadah indikator universal. Ya. Pada indikator universal ada beberapa warna. Ya, ada gradasi warna bermacam-macam. Di atasnya ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibalik dilanjut 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Angka-angka ini menyatakan nilai pH. Ini wadah dari indikator universal. Sekarang kita lihat isi di dalam indikator universal, bentuknya seperti apa? Ya. Ini adalah bentuknya stick. Nah, ini indikator universal yang belum digunakan dalam pengukuran. Warnanya seperti ini. Jadi semuanya sama. Ini kalau kita lihat, nah ini semuanya sama. Nah, ini jenis indikator bentuk stick yang belum digunakan. Nah, ini semuanya warnanya sama. Ya. Cara menggunakan ini ada 2. Yang pertama dicelupkan dan yang kedua bisa diteteskan larutan yang akan diukur pH-nya. Untuk itu, saya di sini memilih dengan yang diteteskan. Kita lihat, ini suatu sampel larutan yang akan kita ukur nilai pH-nya. Berapa pH larutan ini? Kita teteskan. Ya, ini sudah ada perubahan warna. Ya, kita lihat. Kita tunggu sesaat supaya perubahan warna itu sudah stabil. Kalau sudah, kita bandingkan warna yang terjadi, perubahan warna ini dengan warna yang ada di dalam kotak pH universal. Kita mulai dari yang nomor kecil. Ya. Nomor kecil ini, ya kelihatannya ini tidak ada yang sama. Kalau tidak ada sama, kita balik. Ya, kita lihat. Nah, ini kelihatannya sama pada nomor 13. Ya. Jadi kita cari warna yang sama. Ya. Jadi kalau ini warnanya sama dengan angka 13, ya, berarti menunjukkan pH 13 larutan ini. Hasil pengukuran pH yang kedua yaitu menggunakan beberapa indikator asam basa. Yuk kita lihat peragaan berikut. Larutan yang akan kita tentukan pH-nya dengan beberapa indikator ini adalah larutan X. Indikator yang kita gunakan nanti yang pertama adalah metil merah. Ya, ini metil merah. Yang kedua kita gunakan adalah BTB, bromothymol blue. Kalau ini tadi metil merah atau MR metil red. Yang ketiga adalah penoptalin atau PP. Sedangkan alat yang akan kita gunakan
ini adalah suatu piring reaksi dan mestinya kita menggunakan suatu pipet tetes. Kita lihat, ketiga lengkungan pada piring reaksi ini nanti akan kita beri 2 tetes larutan yang akan kita tentukan pH-nya, kita ukur pH-nya. 2, 1, 2, dan ini 1, 2. Ya, kalau sudah pada piring reaksi yang pertama ini kita tetesi MR, metil red atau metil merah. Kita lihat nanti perubahannya, warnanya. Ya. Ya. Ini menunjukkan warna kuning. Nah, baru kita tulis dalam data suatu pengamatan. Nah, ini sudah kami siapkan. Parutan X dengan metil merah ini warnanya kuning. Ya. Selanjutnya, yang kedua, larutan X akan kita tetesi dengan indikator BTB, bromo timol blue. Kemudian kita lihat perubahan warnanya. Ya, warnanya menjadi biru. Kita tulis larutan X dengan BTB menjadi biru. Yang ketiga, larutan X dengan indikator penoptalin tadi kita teteskan 2 tetes. Ya, tidak berwarna, tidak ada perubahan. Kita tulis di sini tidak berwarna. Ya. Jadi selain data warna ini, kami juga memerlukan trayek pH indikator yang kita gunakan. Trayek perubahannya 4,2 sampai 6,2. Ini akan terjadi perubahan warna. Untuk BTB 6,0 sampai 7,6 akan terjadi perubahan warna. Perubahannya warna dari kuning ke biru. Kalau MR tadi dari merah ke kuning. Kalau PP indikatornya dari tidak berwarna menjadi merah atau ungu. Nah, untuk selanjutnya kita buat garis bilangan seperti ini. Ini untuk MR, ini garis bilangan untuk BTB, ini untuk PP. Kemudian masing-masing trayek pH-nya kita tulis. Contoh, metil red 4,2 sampai 6. Ini kita beri angka-angka seperti ini. Sekarang kita mulai. Data akan kita olah. Yang pertama, memberikan warna kuning. Kuning ini, kalau menurut perubahan warna ini di sebelah kanan. Ya, berarti nanti yang kita pakai adalah di kanan. Angka yang kanan ini juga 6,2 ke kanan. Artinya ini daerah ini akan memberikan warna kuning untuk indikator MR, Pak Arsid. Nah, ini daerah warna kuning. Selanjutnya, yang kedua, warna biru. Berarti biru adalah ini sebelah kanan, angkanya juga kanan 7,6 BTB. Berarti kita lihat 7,6 ke kanan ini memberikan warna biru untuk BTB. Yang ketiga, indikator PP penoptalin memberikan tidak berwarna. Berarti tak berwarna di kiri, ini 8. Ya. Berarti 8 ke sana. Nah, ini akan memberikan warna tidak berwarna untuk indikator PP. Baru ketiga garis bilangan ini kita cari irisannya. Irisannya yang mana? Kita lihat. Nah, garis inilah irisan untuk ketiga bilangan. Ya. Ini garis satunya. Ini irisan garis 3 bilangan. Irisannya berada pada angka 7,6 dan 8,0. Kesimpulannya, pH larutan X berkisar antara 7,6 sampai 8,0. Inilah hasil pengukuran aktif. Nah,
Sebagai akhir, mengapa mengukur pH itu diperlukan, mengukur derajat keasaman diperlukan? Di dalam kehidupan, pertama, dengan mengukur pH, maka petani ikan misalkan mengetahui derajat keasaman air, itu akan mempengaruhi kehidupan air. Kemudian tanah pertanian, berapa derajat keasamannya, ini juga akan mempengaruhi tumbuh berkembangnya suatu tanaman suatu optimal. Inilah fungsi derajat keasaman dalam kehidupan. Untuk itu, sampai di sini, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.